Oke, mari kita teduh sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lord Jesus, we thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tahun demi tahun telah kami lewati. Kami saat ini ada di penghujung dari tahun ini. Kami mau merayakan kelahiran sebagai sebuah peringatan bahwa ada yang mencintai kami di muka bumi ini apa adanya, dengan seluruh keberadaan kami, dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. You came to this world to save us, to give happiness for us. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan memberikan kebahagiaan buat kami. Kami mengucap syukur buat itu semua Bapak. Seberapapun yang Kau taruh di tangan kami, kami mengucapkan berkat atasnya. Dan sebentar kami mau mendengar pesan dari sebuah kisah yang terjadi di muka bumi ini. Kami belajar darinya untuk pulang meneladani. Bukan cuma mendengar sebuah pesan Christmas, tapi kami menjadi pesan itu sendiri bagi dunia yang membutuhkan, bagi dunia yang gelap. Thank you Lord. You are here with your people. You are here with us. Engkau bersama-sama dengan kami, dengan umat-Mu, dengan anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ingin musik naikkan pujian ini sebentar sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Musik saja. Sembah dan puji Dia. Karena Dia Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Thank you, Jesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Bagimulah hidup kami. Bagimulah nafas kami. Bagimulah kepentingan kami. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Sudah merasakan hadirat Tuhan? Di dalam kesederhanaan, kita bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Seringkali di dalam kemewahan, kita sulit menemukan kesederhanaan. Tapi di setiap kesederhanaan, dengan mudah kita menemukan kemewahan. Yesus lahir ke muka bumi ini, tidak dalam kemewahan. Dia hadir di muka bumi ini dalam kesederhanaan. Even sampai ketika dia harus dilahirkan di muka bumi ini. There is no room. There is no place. Tidak ada penginapan. Tidak ada rumah sakit. Untuk bisa menerima Yesus lahir. Dan dia bukan di ranjang emas. Dia lahir di tempat yang saya yakin saudara tidak pernah lahir di situ. Tapi percayalah. Hidup bukan di mana kita lahir. Tapi hidup apa yang kita buat saat kita lahir. Saya yakin bahwa karya Yesus jauh lebih besar daripada kelahirannya. Ada beberapa kisah yang terjadi ketika Yesus lahir. Dan saya mau mengajak setiap kita hari ini belajar dari The Wise Man. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bersama-sama. Saya mau mengajak merenungkan sekali lagi sebuah pernyataan sederhana yang tadi saya telah sampaikan kepada kita. Bahwa sulit menemukan kesederhanaan dalam sebuah kemewahan. Tapi dengan mudah kita bisa menemukan sebuah kemewahan dalam kesederhanaan. Kita belajar dari The Wise Man. Oke? Saya minta ada satu orang, saya minta Ika aja untuk bantu saya. Untuk membacakan ada beberapa ayat ya. Kita akan belajar dari The Wise Man. Apa yang dimaksud dengan The Wise Man? Kita lebih mengenal The Wise Man itu dengan orang Majus. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan The Wise Man. Nah,
sesuatu yang ya kira-kira kalau menurut saya ini perlu kita pelajari bersama-sama. Dan saya mau ini kita bersama-sama belajar darinya. Di firman Tuhan, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Jesus was born in Bethlehem in Judea. Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea. During the reign of King Herod. About that time, some wise men, yang kita kenal orang Majus, from eastern lands, arrived in Jerusalem. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ada kisah yang kalau kita nggak belajar, kita cuma terima message, tapi kita nggak menggali, kita nggak belajar, maka ada hal-hal tersembunyi yang kita nggak tahu, tapi sebenarnya Tuhan sudah singkapkan. Dan kalau kita teliti baik-baik, belajar firman Tuhan sama-sama, dengar baik-baik, baca, jangan terlalu cepat. Ada banyak rahasia yang kalau kita baca sungguh-sungguh, maka kita akan mengerti, wow, loh kok bisa ya, berarti selama ini saya salah pengertian saya. Saya pun demikian. Saya pernah mengalami sebuah pemahaman yang salah. Tetapi ketika membaca dengan teliti, dengan baik, maka kita akan melihat ada sebuah kebenaran yang Tuhan singkapkan. Hopefully setiap kita di tempat ini menjadi pribadi yang terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Bilang kiri kanannya, saya mau terbuka akan firman. Oke, Kak? You ready? Siap. Oke. Lihat ya, wise man. Apa itu wise man? Baca Ika. Saya cek di Wikipedia supaya itu menurut pastor. Itu menurut sumber yang tidak dapat dipercaya. Wikipedia dapat dipercaya dong. Oke, silakan Ika. Ya, siapa orang Majus itu? Ya, orang-orang Majus dari timur. Dalam tradisi Kristen, orang Majus dari bahasa Latin magus. Magus. Atau orang bijak. Orang bijak. Juga raja-raja dari timur. Sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Mungkin pendeta, Zoroastrian, atau mungkin juga magi, bentuk plural atau magus. Bentuk plural dari magus. Oke. Yang mengenal astrologi dari Persia kuno. Oke. Supaya kita dari kecil nggak cuman ada orang Majus. Tapi orang Majus itu apa? Siapa? Siapa dia? Jadi kita perlu tahu. Ini orang-orang cermat harusnya suka ya dengan paparan data-data yang akan saya ungkapkan buat kita. Orang Majus, Ika, kamu kenapa mundur lagi? Kamu di sebelah. Orang Majus atau magus disebut juga atau orang bijak. bijak. Oke. Jadi ingat ya, orang Majus, magus, orang bijak dari timur. Oke? Ya. Berikutnya. Then they opened their treasure chest and gave him a gift of gold. Di Matius 2 ayat yang ke-11, kalau saudara perhatikan, saudara boleh buka Alkitab saudara, kalau saudara tidak percaya, saya sudah carikan buat saudara. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Jadi orang Majus datang dari timur berjalan, belum ada kendaraan yang cepat saat itu. Jadi dia berkorban waktu, berkorban dari energi, dari apapun dia berkorban untuk datang ketemu raja, pengen lihat rajanya seperti apa. Dan ketika dia bertemu, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saat itu 3 hal ini adalah harta yang sangat berharga. Emas seperti yang kita ketahui, tapi kemenyan dan mur itu bicara tentang seperti kayak perfume gitu, kayak sesuatu yang wangi. Ya. Nah, orang Majus datang dari jauh, lalu kemudian membuka harta bendanya dan diberikan kepada Yesus. Pada raja di atas segala raja. Nah, apakah benar? Di Wikipedia juga dikatakan
Para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah, diantaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal mereka sebagai Gaspar, Belsasar, dan Melchior. Jadi diduga, karena di Alkitab tidak disebutkan berapa jumlah orang Majus, tapi diduga 3. Kenapa? Karena ada hadiahnya, ada 3, diduga. Tapi sudah, ya kalau para ilmuwan menyelidiki seperti itu, anggap saja. Tapi itu kan enggak terlalu penting jumlah orang Majusnya. Tapi apa yang dipersembahkan kepada raja di atas segala raja, itu penting. Ada nilai yang keren di situ. Jadi kalau saat ini ada sebuah stigma di atas kepala kita bahwa ada 3 orang Majus, that's okay. 3 orang Majus. Mungkin karena diduga seperti ini ya, dari Wikipedia pun menunjukkan hal seperti ini. Kenyataan yang pertama, apakah ada orang Majus? Ada. Apakah ada wise man? Ada. Tapi wise man tidak hanya seorang. Karena apa? Karena di sini dikatakan di Alkitab. Oke, Wikipedia meneguhkan, tapi dasar kita adalah Alkitab. Di Alkitab dikatakan they open. Artinya bukan seorang. They artinya beberapa. Bahkan di Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia pun mereka, bukan dia, tapi mereka, artinya clear. Ini fakta pertama. Fakta apa mitos? Fakta. Oke. Baik. Sekarang yang kedua, dengar baik-baik. Lihat saya perhatikan baik-baik. Di Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. They enter the house. Saya sudah tulis di situ dengan warna putih. They enter the house. And saw the child with his mother Mary, and they bow down and worship him. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ulang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Rumah. The house. Kok di kandang domba ya? Alkitab yang bicara, bos. They enter the house. Kalau kandang domba, jelasinnya tulisannya kandang domba. Supaya kita nggak salah. They enter the house and saw the child. Ketemu, melihat anaknya bersama dengan Mary. Ibu Maria. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia pun terjemahannya tepat. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Masuklah mereka ke dalam rumah itu. Right? Jadi hari ini kira-kira bagaimana dengan kandang domba yang selama ini kita yakini? Masalahnya kita seringkali jadi pribadi yang keras. Dan kita sudah terlanjur dengan culture. Dan kita sedang menghidupi sesuatu yang salah. Kenapa saudara meyakini bahwa baptisan yang benar adalah baptisan selam? Karena firman Tuhan katakan Yesus keluar dari dalam air. Tidak ada orang yang keluar kalau nggak masuk dulu. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini belum dibaptis? Yesus aja dibaptis. Kenapa saudara enggak? Yesus telah memberikan contoh, memberikan sebuah teladan. And so, kalau di firman Tuhan, they enter the house. Kenapa kita jadi kandang domba? I don't know. Gimana Ika? Tapi ada yang benar nggak? Ada yang benar. Apa yang benar? Baca Ika. Lukas 2 ayat yang ke-6b. She wrapped him snugly in strips of cloth, laid him in a manger.
because there was no lodging available for them. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Apakah palungan biblikal? Biblikal. Apakah kandang domba biblikal? Saya nggak tahu. Saya cuma mengungkapkan firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan bicara di hati saudara. Sekarang kita baca dukungan dari data yang dikeluarkan oleh Wikipedia. Oke. Kronologi kedatangan orang Majus. Tidak seperti yang sering digambarkan bahwa orang-orang Majus tersebut mengunjungi bayi Yesus di kandang tempat Yesus dilahirkan bersama-sama dengan para gembala. Mereka mengunjungi Yesus tidak bersamaan dengan para gembala, melainkan setelah Yesus berumur lebih dari 40 hari. Rupanya mereka melihat bintang yang menandai kelahiran Yesus di tanah air mereka. Kemungkinan di Persia, mengingat jarak Persia dan Yudea bermil-mil, maka dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di Yerusalem. Jadi tidak seperti yang digambarkan bahwa Yesus itu lahir di kandang. No. They enter The house. Jadi mari kita mulai direview lagi, boleh dong. Dulu kita nggak mau dibaptis, tapi begitu firman Tuhan katakan, hendaklah engkau memberi dirimu untuk dibaptis. Iya Tuhan, aku mau taat sama firman Tuhan, gitu dong. Nah, ya, oke. So, berikutnya. Fakta yang kedua, bukan mitos. Ini fakta yang saya temukan di Alkitab. Baca Ika. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus lahir di sebuah rumah di mana terdapat palungan. Itu tempat ternak, tempat makanan ternak. Sorry. Yes, tempat makanan ternak. Sudah bisa mengerti sampai di sini firman Tuhan, faktanya. Oke. Hopefully kita menjadi jemaat yang cerdas, menjadi jemaat yang mempercayai kebenaran firman. Apalagi juga sudah didukung oleh data-data dari Wikipedia. Sekarang yang ketiga. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Pada malam itu, beberapa orang gembala, bukan cuma satu orang, beberapa orang gembala, shepherds, staying in the fields, ada di padang, ya, sedang menjaga domba. Firman Tuhan. Artinya kita semua percaya firman Tuhan, dong. Betul, Ika? Betul. Oke. Data. Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Sejak pertengahan bulan November. Wow. Suasana Natal sudah mulai dihembuskan oleh pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Pada saat itu, gereja sendiri mungkin baru membentuk panitia Natal. Seakan tidak mau kehilangan waktu. Dunia bisnis melalui dekorasi, pohon cemara, bersalju, rusa, dan kereta salju. Serta bingkisan hadiah pemberian. Dan kereta salju serta bingkisan hadiah memberikan dorongan psikologis kepada calon pembeli untuk segera berbelanja. Suasana serba putih yang diciptakan dari tahun ke tahun itu juga membentuk citra bahwa Kristus lahir pada musim dingin yang bersalju di kota kecil bernama Bethlehem. Saya selidiki dan saya masuk ke sebuah web namanya www.sabda.org. Itu kalau saudara tidak punya Alkitab, saudara pengen teliti lebih dalam, sabda.org itu Alkitab dari berbagai macam bahasa. Dan banyak sekali di situ ditemukan, diungkap data-data, fakta-fakta yang aduh kalau udah lihat di sabda.org gila. Benar-benar kita tuh kurang banget untuk urusan pengetahuan. Dan saya mencoba untuk mencarinya. Dan di situ dikatakan bahwa saudara boleh cek saja ya, www.sabda.org. Membentuk citra bahwa Kristus lahir pada musim dingin yang bersalju.
Pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang dilukiskan oleh Lukas mengenai pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang dilukiskan oleh Lukas mengenai peristiwa besar itu. Ini kelahiran Yesus ya. Injil menulis di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Yes. Lukas 2 ayat 8. That's right. Sejak zaman Alkitab sampai sekarang, gembala di Bethlehem meninggalkan padang penggembalaan musim dingin dengan berlindung di gua-gua yang disebut groto, yang banyak terdapat di sekitar Bethlehem. Karena malam yang dingin itu di dalam bulan Desember, apalagi tanggal 25, tidak ada gembala-gembala yang berada di padang bersama domba-domba. Wow. Jadi fakta ya? Fakta. Oke. Ini faktanya. Baca ya. Fakta yang ketiga, gembala menggembalakan domba dan Yesus lahir bukan di saat musim salju. Firman Tuhan, amin. Ya. Karena Anda boleh pergi ke negeri yang bersalju dan cari gembala yang sedang menggembalakan domba di tengah hujan salju. Nyaris tidak ada. Karena itu bukan saat yang tepat untuk menggembalakan domba. Tapi saat itu gembala-gembala ada di padang menggembalakan domba sampai jauh malam. Saya pernah ke Israel dan saat itu di bulan Oktober juga lagi dingin juga. Saya pergi ke Gunung Sinai, sangat dingin sekali. Dan saya tidak menemukan satu gembala pun yang menggembalakan domba di musim dingin. Belum salju, hanya dingin. Wah, artinya gembala menggembalakan domba bukan di saat musim salju. Dan Yesus lahir bukan di saat musim salju. So, kalau hari ini kita merayakan Natal, kemudian jalan untuk masuk ke gereja dikasih kapas, dibikin seolah-olah supaya salju-saljuan. Lalu beli alat yang mahal untuk menurunkan salju, supaya seolah-olah kita sedang beribadah di tengah salju. Mengingat kelahiran Yesus, it's wrong. My brother and my sister, my family, it's wrong. Salah. So jadi, wow. Saya pikir juga lagu I'm Dreaming of a White Christmas tidak akan pernah ada White Christmas di Indonesia. Di IIS pun tidak akan pernah ada. Jadi itu saya pikir itu lagu memang cocok untuk di negara barat, di Amerika. I think kalau saya ada di Amerika, oke lah. I'm dreaming of a white Christmas. Wes, tepat. Kalau di sini kayaknya kurang tepat ya. Oke. Ini sekarang. And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. Jadi ada bintang yang mereka lihat, yang orang-orang Majus lihat di timur, itu menggiring dan membawa, memimpin orang-orang Majus pergi ke Bethlehem dan mendahului orang-orang Majus, kemudian berhenti tepat di tempat di mana Yesus berada saat itu. Bisa terbayang? Orang Majus nggak tahu di mana Yesus lahir. Terus kemudian ada bintang yang memimpin mereka tepat berhenti di atas di mana di tempat Yesus lahir. Apakah saudara pernah mengerti yang namanya GPS? Global Positioning System. Khotbah 1 ayat 10 berkata, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, hei lihat ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Jadi dulu GPS-nya adalah the star. Wow, gak usah perlu pakai gadget. Tapi langsung dipimpin sama bintangnya, pergi kemana bintangnya. Tiang awan, tiang api, itu GPS pada zaman dulu. Nah, apa yang kita pelajari dari Matius 2 ayat yang ke-11. Kisah tentang the wise man. Hati-hati dengan mentalitas cashback. Kenapa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Orang Majus.
bersama Maria. Dia melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Artinya begini. Orang Majus datang mencari Yesus, sujud menyembah kepada Yesus. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan, giving. Tapi hari-hari ini ada banyak orang datang hanya mencari cashback. Right? Pelayanan. Kalau di pelayanan gak ada cashback buat gue tinggalin pelayanan. Memuridkan. Kalau orang yang dimuridkan tidak memberikan cashback buat gue tinggalin. Beberapa rekan-rekan sepelayanan pernah berkata, ngapain lu ngurusin itu kelompok anak-anak itu? Anak-anak itu gak membawa kemajuan dalam hidup lu. Gak mempercepat lu punya gereja jadi lebih bertumbuh. Kalau gue jadi lu, gue tinggalin mereka. Karena selalu yang dipikirnya adalah apa? Cashback, 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 cashback. Pelayanan gak ada cashback, gue gak akan pelayanan. Ngurusin jiwa gak ada cashback, gue gak akan urus jiwa itu. Ada orang minta konseling, bukan dari tempat kita. Ngabisin waktu sampai jam 3. Saudara masih mau melayani? No. Kenapa? Gak ada cashback. Sekarang zamannya cashback. Even kartu pun sekarang udah bukan lagi namanya kartu kredit atau kartu debit. Tapi kartu cashback. Pada saat beli ada cashbacknya. Wajar. Kayak pasti pernah ingat. Kalau kita pergi ke Jakarta, ada satu adik dari Cicencan. Setiap kali mau beli, pasti. Hold on, sebentar. Ada cashback apa? Sebelum transaksi, pastikan ada cashback. Jolin, do you remember that? Cashback, sebentar. Oh nggak ada, nggak apa-apa. Ya udah beli. Kalau ada, rugi. Cengli. Tapi tanpa sadar itu telah merasuk ke dalam hidup kita. Sampai ketika kita mau melayani, ketika kita mau ke gereja, ada cashback apa yang didapat. Kalau di gereja nggak bisa sediakan konsumsi, gue cari gereja lain yang bisa kasih konsumsi. Kalau pelayanan di gereja nggak dapat offering, nggak dapat love gift, gue cari pelayanan lain yang ada love gift. Gue urus gereja, gue urus jemaat. Kalau nggak ada cashback buat gue nggak akan pelayanan. Wow. Dengar, makna Natal yang kita pelajari dari The Wise Man nggak cari cashback. Katakan, The Wise Man nggak cari cashback. 2, 3. The Wise Man tidak mencari cashback. Apa cashback? Cashback kan keuntungan kepentingan diri. Kepentingan diri sendiri dan keuntungan. Buat kita apa? Tapi the wise man come to the King of King. Dia nggak nyari cashback. Tapi dia giving back. So peperangannya dalam hidup kita. Seringkali manusia mampu mencari apa saja sampai lupa mencari pemberi apa saja. Cari mobil keren, cari motor keren, cari tempat kos keren, cari pacar keren, cari suami keren, cari istri keren, cari gereja keren, cari apa? Tempat liburan keren, semua dicari yang keren. Cari apa saja. Tapi seringkali kita lupa untuk cari pemberi apa saja dalam hidup kita. When you wake up in the morning, waktu kita bangun, apa yang kau cari? Cashback? So learn from the wise man. Apa yang kita pelajari, Kak? Pertama sih, apa yang mereka beri itu ya sama kayak Coach bilang, bahwa mereka datang, mereka memberi dan tidak mengharapkan apapun kembali ya. Tapi apa yang mereka beri itu sesuatu hal yang berharga. Itu mereka bawa jauh-jauh, mereka tenteng jauh-jauh, mereka melalui perjalanan yang cukup panjang. Mereka beri itu dan luar biasa, mereka nggak minta apapun gitu. Setelah perjalanan panjang itu, setelah apa yang mereka lalui, gitu kan,
Waktu mereka beri yang berharga itu mereka nggak minta apa-apa lagi. Wow. Cashback versus giving back. Cashback adalah gini. Saya kasih apa yang di sana bisa kasih buat saya. Tapi giving back bukan. Apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Giving back. Kasih balik. It's not mine. It is not ours. Itu bukan punya kita. Tuhan hanya kasih kesempatan untuk kita bisa menikmatinya. Betul, Ika? Yeah. So hari ini learning from the wise man. Mereka datang sujud menyembah di hadapan raja, di atas segala raja. Dan dia nggak cari cashback dalam hidup. Dia persembahkan yang terbaik dalam hidup. Pertanyaannya, are you using God to please you? Or using your life to please God? Bukankah kita seringkali berdoa untuk memanfaatkan Tuhan buat kesenangan kita, kebahagiaan kita, keuntungan kita, kesejahteraan kita, sampai kita lupa untuk memakai hidup kita untuk kemuliaan Dia. I learned something from Yohanes Sunardi. Dia tidak pilih-pilih pelayanan di gereja mana. Nah, gereja kecil sama gereja besar, kursnya sama. I don't care about the offering. Karena di mata Yesus sama semuanya. Wow. Sulit cari orang-orang seperti ini. Using God to please you or using your life to please God. Saudara pakai Tuhan untuk kepentingan saudara atau saudara pakai hidup saudara untuk kepentingan Yesus. Di mana saudara? Ini sebuah pertanyaan penting, sebuah message penting. Are you using God? Apakah engkau sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan saudara? Atau saudara lupa menggunakan hidup yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saudara untuk kepentingannya. Jadi Kak, kita maju sedikit. Di poin 1 ini. Hari Tuhan berbicara. Dia bilang sama saya. Dia bilang gini, selama kamu hidup, pemberian apa yang paling besar yang pernah kamu kasih buat saya? Pada saat saya sedang berdua bersama dengan Tuhan dan Tuhan bilang, pemberian apa yang pernah kamu kasih buatku yang paling besar? Yang kau perlu pengorbanan untuk memberikannya. Waktu buat saya enggak. I love to do that. I love helping people. I love caring people. Kalau ada orang yang, Kak, pengen ketemu Kak. Aku punya masalah. Pengen ngobrol. Pengen dapat pencerahan. Yes, I love that. Apakah itu jadi beban? No. Ya paling menjadi beban kalau seandainya orang itu gak berubah-berubah ya. Dia ada beban ya, ada pikiran. Kok gak berubah-berubah, gila. Udah dinasehatin berulang-ulang, gak berubah-berubah. Tapi tetap datang minta nasihat, kan udah dikasih nasihat sebelumnya. Udah dilakuin belum? Belum Kak, nasihat apa lagi? Yang itu aja belum dilakuin. Lakuin dulu. Apakah sampai subuh menangani orang itu adalah sesuatu yang perlu berkorban? Enggak, I love to do that. Jadi itu dengan mudah untuk saya lakukan. Sampai akhirnya Tuhan tanya, so what do you have? Apa yang kamu punya? Personal. Not with my family. Personal. Saya mulai mereview. Rumah. Itu my wife yang punya. Saya belum punya kemampuan untuk bisa membelikan rumah buat istri dan anak-anak saya. Mobil ada 2. Yang pertama itu punya istri saya,
atas nama istri saya. Yang atas nama saya cuma punya 3. Ada seseorang, anak rohani, yang dia nggak lupa sama bapaknya dan dia bilang, I wanna give something buat Koci. Boleh pilih warnanya apa? Apa ya? Akhirnya saya dikasih Brio. Dan Brio itu, Honda Brio itu atas nama saya. Yang kedua, motor. Saya punya motor. Lalu pada saat ulang tahun, karena saya sering sepeda, ada orang yang kasih hadiah sepeda. Harta terbesar saya cuma punya 3. Tuhan bilang, apa yang terbesar yang pernah kasih buatku, kata Tuhan, dalam hidupmu? Wow. Saya nggak bisa jawab. Saya kasih apa ya? So, apa yang terbesar yang kamu miliki hari ini? Saya bilang, paling besar ya cuma mobil Brio. Di mobil Brio juga belum lunas tuh. Karena anak rohani saya yang terus cicil. Kapan selesai? Bulan Juni. Kalau nggak Juni, Juli. So, apa yang terbesar yang kamu bisa kasih dalam hidupmu buat aku? And then I cry. Dia bilang, kau sudah kasih nyawa buat saya. Kau sudah kasih hidupmu buat saya. Tapi kalau ditanya apa yang terbesar yang saya bisa kasih, rasanya apa yang di tangan saya belum pernah. Akhirnya hari itu saya deal. Nanti kalau udah lunas Tuhan, saya akan serahkan Brio saya buat gereja. I know church need it. Bulan Juni selesai, nggak tahu kita harus kemana. Tapi saya bertekad, jauh saya nggak bisa bayar semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Nyawa nggak bisa tergantikan dengan mobil. But kalau ditanya apa yang paling besar, saya nggak punya lagi apa yang paling besar. Itu yang paling besar yang saya punya. And I promise, bagian finance, saya akan serahkan mobil itu. Bukan untuk kepentingan saya. Jual, pakai keuangannya buat gereja. Next. Hati-hati dengan mentalitas flashback. Tadi cashback, sekarang flashback. Ada banyak orang yang hidupnya selalu dengan masa lalu. Flashback, flashback, flashback. Flashback dengan kemewahan dulu. Keberhasilannya yang dulu. Flashback dengan masa lalunya yang suram. Flashback dengan segala sesuatu yang pernah dialaminya di masa lalunya. Tapi ingat, ketika orang Majus ketemu Yesus, lalu karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jangan kembali. I don't know. Saya nggak tahu saudara-saudara di tempat ini. Saudara punya masa lalu, baik yang menyenangkan, yang indah, yang keren. Yang hari ini saudara tidak hidupi hari ini. Karena itu sudah lewat. Apakah itu masa lalu yang buruk? Saya pernah punya masa lalu yang buruk. Saya ingat papa mama saya dulu hidup susah. Ada dalam keadaan papa mama saya harus kerja dua-dua. Dan saya bandel. Dan tahu apa yang terjadi? Saya nakal banget. Curi barang di warung. Dagangan di warung saya curi. Karena waktu itu saya pengen jajan gak punya uang. Jadi ada limun apa ya limun? Sirup atau apa ya? Soft drink ya. Yang jualnya ke dalam, ke toilet. Nah, gak ada siapa-siapa. Saya ambil. Langsung saya minum cepet-cepet terus saya taruh lagi. Ditumpukan yang bekas-bekas itu. Tapi saya ketahuan. Jadi yang punya warung komplain ke papa saya. Tetangga sebelah juga kena juga korban dari kejailan saya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya terjadi keributan dan papa saya
Akhirnya untuk menunjukkan di depan orang-orang. Karena papa saya ditekan. Katanya nggak bisa mendidik anak dengan baik. Akhirnya papa saya melakukan sesuatu hal. Apa yang dilakukan oleh papa saya? Di depan rumah saya ada pohon jambu tinggi gede. Papa saya ikat saya, kaki diikat. Terus dilemparkan tali ke atas ke salah satu dahan. Terus papi saya tarik saya. Dan saya dengan kaki tergantung di atas, kepala di bawah. Dan ditonton oleh banyak orang. Sampai tetangga-tetangga bilang, sudah Pak, jangan diteruskan Pak, sudah Pak. Dan saya bandel. That's my past. Selalu saya. Gila. Dan saya nggak mau melakukan itu lagi. Bukan itu lagi. Saya nggak mau melakukan itu. Tapi ternyata itu terjadi. Pada saat waktu Brian masih kecil, dia nangis terus nggak berhenti-berhenti. Saya nggak kuat dengan tangisan yang terlalu lama terus-terusan. Jadi akhirnya ternyata hati-hati dengan masa lalu. Karena masa lalu itu seringkali mempengaruhi kita kalau kita belum menang. Tanpa sadar, saya angkat Brian. Kalau sekarang saya nggak bisa ngangkat dia. Dia lebih berat dari saya. Dulu masih kecil, saya angkat ke atas. Ketika saya angkat ke atas, karena nangis terus. Saya udah pengen banting anak. Tapi pada saat waktu lagi mau banting, anak mau dibanting. Tiba-tiba film itu muter lagi. Wah gila ini persis banget nih. Cuman bedanya itu pakai tali, ini nggak pakai tali. Wow, that's my past. Itu masa lalu saya. Setiap kita punya masa lalu yang buruk, tapi juga punya masa lalu yang keren. Dan hari ini, mungkin kita tidak sedang menghidupi masa yang lalu itu. Dan tapi kita selalu dihantui, dikejar. Harusnya kayak gitu tuh. Gue tuh pengennya kayak gitu. Gue tuh pengennya sesukses dulu. Gue tuh pengennya itu mimpi gue dulu. Gue tuh gak kepengen kayak gitu. Gue gak kepengen diperlakukan seperti itu oleh ayah saya. Tapi kenapa saya harus melakukan itu? Seringkali masa lalu itu menghantui kita, mengikuti kita kemanapun kita pergi. Sampai apa? Sampai akhirnya kita nggak menjadi seorang pribadi yang maksimal. Karena apa? Karena kita selalu flashback. So, pesan penting pertama dari The Wise Man. Came to the King of King, not seeking the cashback. Dia nggak cari cashback, tapi giving back. And the second point is, hati-hati dengan mentalitas flashback. Coba cek. Saya bersyukur ada Cincin, istri saya juga, Ika juga ikut dalam sebuah training atau sekolah tentang konseling ya, webinar ya dari Iliana Widodo. Yang mungkin kita satu nanti perlu juga. Keren. Karena katanya di dalam diri kita ada anak kecil. Dan itu menjadi sebuah obsesi. Masa lalu mengejar kita. Kita selalu flashback. Flashback. Ingat baik-baik. Jangan kembali kepada Herodes. Ada Herodes dalam hidup saudara. Dalam hidup saya. Dalam hidup Ika. Ada Herodes. Kenyamanan. Atau Herodes yang punya akal bulus. Cari tahu rajanya di mana. Nanti kalau udah tahu kasih tahu saya ya. Karena saya juga mau menyembah dia. Ada taktik. Ada strategi. Ada kelicikan. Karena sebenarnya dia mau membunuh Yesus. Wow. Coba perhatikan kalimat ini. Percayalah. Banyak yang tidak bisa melihat keindahan yang Tuhan siapkan di depan sana. Hanya karena kita terlalu sering melihat ke belakang, bukan yang ke depan. So, from now on, please, jangan flashback ke depan. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kegagalan.
Kita punya mimpi yang sampai hari ini tidak tercapai. Maukah mimpi saudara yang tidak tercapai itu saudara taruh seperti wise man di hadapan Tuhan? Percayalah. Suatu hari Tuhan tanya, kau dalam hidupmu, seumur hidup, engkau tidak diizinkan oleh Tuhan untuk pergi ke luar negeri. Are you happy? I'm happy, Lord. Karena luar negeri bukan pengajaran saya. Kalau in your life nggak pernah punya supercar, nggak punya mobil mewah dalam hidupmu, kira-kira are you happy? I'm happy, Lord. Karena itu bukan pengajaran saya. Karena saya tidak pernah menaruh harga diri saya pada mobil yang saya pakai. Saya tidak pernah menaruh harga diri saya pada handphone yang saya pakai. Sementara semua orang pakai handphone yang saya cukup pakai yang 2 juta cukup. Mampu bisa lebih dari itu? Bisa. Tapi saya lebih mencari fungsi. Sampai harusnya ada tekanan untuk ganti kok. Kenapa? Karena nggak bisa. Kalau disuruh bikin video, buram kok videonya. Ya sudah, mau nggak mau. Tapi itu pun hadiah ulang tahun. So, pastikan. Jangan sampai kita nggak bisa melihat keindahan Tuhan. Keindahan yang Tuhan siapkan. Karena kita terlalu banyak melihat ke belakang. Ika, jangan lihat ke belakang. Jangan flashback. Ke depan aja. Ya. Karena ke belakang itu berat. Biar aku aja yang. Iya. Apa sih? Dilan ya kali gitu ya. Oke, nah. Firman Tuhan katakan Rasul Paulus. Yusuf pernah punya masa lalu yang buruk. Rasul Paulus juga pernah punya masa lalu yang buruk. Dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi ini keren. Dia menulis surat Filipi bahwa, but one thing I do, forgetting what lies behind. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku gak mau flashback ke belakang. And reaching forward to what lies ahead. Saya mau fokus ke depan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Cukup. Masa lalu selesai. Semua mimpi-mimpi saya selesai. Kesuksesan masa lalu selesai. Semua mimpi yang belum tercapai selesai. Pokoknya saya persembahkan seperti wise man before the King of King. Emas, kemenyan, dan murah dipersembahkan. Bukannya di cashback, tapi giving back. And then life must go on. Untuk kita nggak perlu melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kita baca sama-sama pesan terakhir dari saya, buat saudara. In this Christmas moment, oke? Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mereka yang tidak mampu mengalahkan masa lalunya, tidak akan mampu memenangkan masa depan. Gimana Ika? Wow. Sekali lagi deh. Oke, Ika yang baca. Oke. Boleh sama-sama kita baca? Oke. 1, 2, 3. Mereka yang tidak mampu mengalahkan masa lalunya tidak akan mampu memenangkan masa depan. Pastikan setiap kita kalahkan masa lalu. Jangan kembali ke jalan. Nah, Tuhan katakan kepada wise man, jangan kembali ke jalan. Karena itu membawamu kepada kehancuran. Jangan lihat masa lalumu. Masa lalumu tidak menentukan masa depan. Tapi yang kau putuskan hari ini akan menentukan masa depanmu. With Christ, our God. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari sama-sama bangkit berdiri, come on. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
yang mau meresponi firman Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bertobat dari mentalitas cashback. Aku mau belajar seperti wise man yang datang fokus mencari Yesus. Fokus bertemu dengan King of King. Dan mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Di hadapan raja segala raja. Yang mau taruh tanganmu di dada. Beberapa di antara kita sering dihantui. Flashback dengan masa lalu. Dengan mimpimu. Dengan masa lalumu. Dengan kesuksesanmu. Dengan hal-hal yang belum tercapai dalam hidupmu. Bukan berarti gak boleh memiliki sebuah mimpi. Tapi kalau Tuhan berkata, kau harus deal denganku hari ini. Apa yang menjadi hartamu. Apa yang menjadi kebahagiaanmu yang pernah engkau taruh. Maukah engkau menaruhnya di hadapan raja, di atas segala raja. Maukah engkau gak usah lagi flashback. Lot melihat ke belakang dan jadi tiang garam. Engkau selalu dihantui dengan masa lalu. Masa lalumu yang buruk, masa lalumu yang sukses. Dan hari ini, sayang gue gak seperti dulu. Sayang, mimpiku belum tercapai. Sayang, itu sesuatu pengejaran yang udah lama banget dari kecil aku mimpikan. Tapi Tuhan katakan, no my son. Giving back to me. Kembalikan kepadaku. I will make you happy than ever. Aku akan memberikan kebahagiaan. Lebih dari apapun juga yang pernah engkau pikirkan. Kalau engkau mau berlari cepat. Kalau engkau mau mencapai sesuatu yang lebih keren di depan. Sesuai according to God's will. Please, jangan flashback. Mulai hari ini belajar lihat ke depan. Fokus kepada apa yang Tuhan persiapkan buat saudara. Karena seringkali kita gak bisa melihat keindahan dari apa yang Tuhan siapkan buat kita. Karena terlalu banyak melihat ke belakang. Yang mau taruh tanganmu di dada. Kita berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pesanmu. Terima kasih. We learn something new from the wise man. Fokus hidup bukan mengejar cashback, but giving back. Kembalikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Segala puji, segala hormat, kembalikan kepada Dia. Semua yang kau punya, pakai untuk kepentingan. Percayalah, kelak engkau selesai di muka bumi ini, tidak ada satu peset pun yang engkau bisa bawa ke surga. So pastikan semua yang engkau miliki hari ini, pastikan dipakai untuk kepentingan kerajaannya. Memperluas kerajaannya. Memberkati banyak orang. Sampai ketika engkau selesai di muka bumi ini, mereka berdiri, mereka menangis. Karena kehilangan engkau. Yang telah memberkatimu, telah membuat banyak karya di hidup orang. Dan pastikan hidupmu, kau mampu mengalahkan masa lalu. Karena orang yang tidak bisa mengalahkan masa lalu, tidak akan memenangkan masa depannya.
Thank you for the message. Thank you, Lord. Hallelujah. Malam kudus, sunyi saja, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saudara sudah diberikan sesuatu di tangan saudara, mungkin Asyir bisa memberikannya. Teknologi telah membuat hari ini kita tidak menggunakan lagi lilin untuk menyalakan cahaya. Dan saudara bisa pakai ini untuk kemudian menyalakannya. Kita harus sama-sama merenung sejenak. Apakah semua sudah menerima? Oke. Mari kita angkat sama-sama. Bapa, cahaya ini enggak sebesar matahari. Tapi sekalipun cahaya ini kecil, tetapi di dalam kegelapan mampu menerangi sekitarnya. Mungkin enggak jauh ke depan, berapa mil ke depan, tapi setapak demi setapak, sesuatu yang gelap mulai jelas terlihat karena ada cahaya ini. Jadikan kami cahayamu Tuhan, dimanapun kami berada, di tengah dunia ini yang gelap. Orang di sekeliling kami boleh menebarkan kegelapan, tapi kami tidak akan menjadi pribadi yang terpengaruh dengan kegelapan, karena di dalam diri kami ada cahayamu. Dan kami boleh menjadi cahaya yang menerangi dunia ini, sehingga dunia yang gelap menjadi terang karena kehadiran kami. Kuatkan kami, teguhkan kami. Roh Kudus, Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan Yesus, inilah kami Roh Kudus. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi cahaya di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
Pakai kami, pakai hidup kami, pakai keluarga kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Hidup bukan mencari cashback, tapi giving back. Hidup tidak flashback, tapi melihat ke depan, fokus dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin.